Hello, hai guys. Kita berada di ujung jalan masuk sebuah desa di Kabupaten Kupang, Pulau Timor, Indonesia. Kita akan menuju ke daerah persawahan dan perkebunan yang cukup luas ya di Pulau Timor. Kita menuju ke desa Pukdale. Kita disambut oleh rumput-rumput yang masih tinggi. Ini akhir dari musim hujan ya. Rumputnya masih tinggi dan berbunga berwarna putih, indah sekali. Bak seperti gapura nih guys. Let's go, ikuti kisah kita. Let's go. Guys, kita udah sampai di desa Pukdale. Kita masuk ke tengah ya. Ini cukup di dalam, di rumahnya Pak Buce Saubela, salah satu warga desa Pukdale. Lahannya masih luas ya. Ini masih luas sekali. Memang akses jalannya masih rusak. Perlu diperhatikan pemerintah agar bisa perkebunan dan pertanian di sini semakin maju, yaitu dibangun akses jalannya. Lahan masih luas banyak ya. Info dari Pak Buce untuk warga seputaran sini bisa menyiapkan lahan sampai dengan 20 hektar masih tersedia. Dan kalau ada investor juga bisa datang ke sini ya. Di desa Pukdale kita banyak lihat tanaman jati, cuman belum besar ya. Kemudian peternakan di sini ya, sapi, kambing, babi. Ya, ini salah satu babi warga. Karena ternak ini yang laku di pasaran, memberikan penghasilan buat para petani ya. Luar biasa, semua masih tampak hijau. Lahan kosong ini sebenarnya mungkin kesediaan air. Di sini tidak ada banyak sungai. Musim kering dia akan kering. Cuman belum kita lakukan tes ya, mungkin di bawahnya ada air ya. Di sini ada air di bawahnya, underground water. Sawah-sawah atau perkebunan warga ini kebanyakan tanaman jangka panjang. Di sini kita juga menjumpai banyak pohon merungga atau disebut dengan kelor. Sekalian kita petik bersama tim. Saya jalan sama tim. Ini kita petik untuk kita campur dengan super mie guys, biar super mie kita itu bukan tambah enak, tapi tambah sehat karena mengandung kandungan yang bergizi dari daun kelor ini. Daun kelor sudah dikembangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Victor Laiskodat bahwa tanaman ini bergizi dan harus dikonsumsi, bahkan bisa diekspor, bahkan bisa dijual keluar. Ya, kita petik mumpung banyak guys. Di sini kita banyak jumpai pohon ini. Jadi kita petik saja, karena di kota sudah mulai langka pohon kelor. Lahannya masih luas guys, luas sekali. Dan ini kalau ada investor masuk mengembangkan perkebunan atau peternakan ayam, sangat baik di tempat ini. Bisa dikumpulkan warga-warga yang memiliki tanah. Tanah di sini kurang lebih yang masih bisa dipakai perkebunan itu sampai dengan 20 hektar masih ada ya. Ini Pak Buce sebelah kanan, kemudian ada Simon Tumbulau, ada Nomenson Wetang Mau, ada Yonaldi Malevana. Kita petik kelor. Sepanjang perjalanan dari Uesau menuju desa Pukdale, kita juga banyak menjumpai tanaman-tanaman hias di depan warga
dan ini pun bisa dibeli guys dengan harga yang terjangkau. Bahkan kalau kenal, kalau baik, diminta pun dikasih guys. Kita minta saja. Tapi janganlah, kita ke desa harus memberikan sumbangsih lah guys. Ya, pohon kelor banyak sekali tumbuh di tempat ini. Selain itu adalah pohon jati ya, pohon jatinya juga banyak guys. Oh ya guys, berbicara masalah ketersediaan air guys di tempat ini. Tempat ini dekat dengan bendungan Ragnamo guys, yang dibangun Presiden kita Pak Jokowi, sehingga airnya bisa tertahan dalam tanah dan sampai mengcover desa ini, desa Kudali guys. Jadi sangat cocok untuk perkebunan dan peternakan, bisa dikembangkan guys. Perkebunan berskala besar bisa digarap di sini, dan banyak warga juga siap bekerja, manpower ada. Perlu ahli-ahli yang turun ke desa untuk mengembangkan lahan-lahan ini, dan Pak Jokowi sudah membuat sertifikat tanah ya, banyak ya. Ini salah satu rumah, ini rumahnya Pak Buce, masih tradisional menggunakan bedek ya, bukan bedek sih, apa namanya ya, ini khas Pulau Timor dindingnya, sehingga di dalam terasa dingin, terasa sejuk guys. Luar biasa. Ini kelor kita siap kita bungkus untuk bawa pulang bersama tim, dan kita mendapat oleh-oleh lainnya berupa tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di halaman rumah kita. Salah satunya adalah ini anakan apa namanya, daun cinta gitu ya, daun cinta yang terkenal, yang mahal harganya. Ini masih kecil-kecil, masih anakannya. Kita dapat dari Pak Buce yang sudah disemai, dan pepaya, bibit pepaya kita ambil juga. Luar biasa guys. Daerah ini adalah daerah yang masih lapang, daerah persawahan ya, teman, tak ada hujan. Tampak di sini gagal panen tahun ini karena hujan tidak menentu. Well guys, pulangnya kita singgah di Oisau guys. Di sini tempat beristirahat bagi yang melakukan traveling sampai Atambua, bahkan sampai Timor Leste. Tempat beristirahat di sini. Meskipun ada corona, masih ramai ya saya jumpai, tapi masih tetap jaga jarak. Kita memesan makanan di sini, makanan ini disebut dengan lawar ikan, enak juga. Berasnya itu asli, jadi rasanya enak. Sembari beristirahat kita memesan makanan. Di sini terkenal dengan kue, aneka kue cucur, kue roll ini yang dalamnya ada gula merah, kelapa, enak banget sambil minum kopi guys. Well guys, seru ya kita jalan-jalan ke desa. Jangan lupa guys, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pasti ada daerah yang bernama desa. Desa ini memiliki potensi yang cukup besar guys. Dunia pertanian dan peternakan cukup besar, cuman mungkin informasi belum didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu sebabnya kita harus buat siaran-siaran yang lebih memberikan informasi tentang suasana desa yang ada di daerah masing-masing. Mari kita berlibur ke desa. Jangan lupa untuk menangkal penyebaran virus corona. Kita harus sehat ya, jangan bawa virus ke desa. Kita harus pakai masker, kemudian kita harus kondisi fit, jaga jarak biar aman, dan ajak informasikan ke warga desa tentang virus corona ini agar mereka juga selalu berhati-hati.
Cuma di desa lebih sehat warganya guys, karena satu udaranya banyak, tidak ada polusi, kemudian bahan makanan segar tiap hari mereka konsumsi ya. Kita pertahankan desa dimanapun di Indonesia. Terima kasih guys, saya Ketut Rudi dari Nusa Tenggara Timur.